akan pernah meninggalkan kami. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih keras lagi ya Rauna. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Hanya padamu aku berseru,
Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Engkau dekat. Tuhan Kau dekatku. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan terus bekerja bagi kita semua. Saya berdoa supaya seperti Alkitab katakan, kalau jiwa kita baik-baik saja, maka tubuh kita, kesehatan secara jasmani juga Tuhan limpahkan. Kita ada di penghujung bulan 7, di bulan Juli. Waktu begitu cepat dan kita berdoa supaya di paruh kedua di tahun 2023 ini Tuhan menyatakan hal-hal mujizat yang terus dikerjakan, kejutan-kejutan berkatnya boleh dikerjakan di tengah-tengah kita. Saya memberi judul, kalau saudara suka tema khotbah ya, saya memberi judul Kasih Tuhan yang Hebat Bagiku. Kasih Tuhan yang hebat bagiku. Saudara, ada satu karakter dari Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan justru juga itu menjadi hadiah yang luar biasa. Katakan sama-sama hadiah. Ya, kasih Tuhan, kasih Kristus bagi kita itu hadiah. Karakter apa itu saudara? Kasih. Ya, karakter kasih. Itulah hadiah yang hebat. Kasih Tuhan itu gak ada bandingannya dengan apapun yang lain. Saudara. Isu atau utama dari isi pekerjaan Tuhan bagi umat manusia, bagi saya dan saudara itu adalah kasihnya yang tidak bisa dibandingkan. Kasih Tuhan juga adalah alasan mengapa Tuhan mau mati. Kristus mati selagi kita masih berdosa. Saya sering sekali mengucapkan atau mengatakan bagian ayat ini. Karena ini yang akan membangkitkan iman saya dan saudara. Dan juga menyembuhkan setiap hidup kita, hati kita, batin kita. Artinya apa saudara? Kristus mati selagi kita masih berdosa. Artinya kita sebenarnya masih ada dalam satu kondisi akan banyak kesalahan. Dan tetap punya potensi untuk mengecewakan Tuhan di masa depan. Setuju saudara? Kasih Tuhan yang menjadi alasan utama Tuhan itu mati menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman kekal dan api neraka. Generasi ini anak-anak muda dengar baik-baik. Inilah fondasi, inilah dasar dari pengikutan kita. Dasar dari seluruh karya keselamatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Anak-anak muda, kebenaran ini sepertinya sederhana. Tapi kasih Tuhan yang menjangkau engkau apapun keadaanmu. Nah, kasih Tuhan itu melebihi apapun juga. Kebenaran tentang kasih Tuhan itu adalah kebenaran yang sangat berkuasa. Kenapa? Saya katakan ini kepada anak-anak muda juga. Kebenaran tentang kasih Tuhan itu adalah kebenaran yang sangat berkuasa.
sehingga mampu menghidupkan atau mengubah kehidupan seseorang yang hatinya terbuka untuk pemulihan dan perubahan hidup yang sejati. Saya pun menjadi murid dalam pengajaran ini karena karya kasih Tuhan yang menyelamatkan saya, mengubah, memulihkan dari bejana yang hancur itu. Tuhan bentuk untuk alat kemuliaan, yang percaya katakan amin. Semakin kita memahami dan tenggelam saudara di dalam pengertian dan kuasa kasih Tuhan, maka semakin kita akan mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya ulang, semakin saya dan saudara memahami dan tenggelam, bukan hanya mengisi otak dan logika kita, tapi tenggelam mengalami pengalaman di dalam pengertian dan kuasa kasih Tuhan, maka semakin kita akan mengalami hubungan dekat dengan Tuhan. Dan setiap orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia akan memiliki kemampuan yang hebat, kemampuan yang luar biasa untuk memiliki hubungan yang indah juga di dalam hubungan dengan sekelilingnya, sesama manusia. Kita belajar hari ini tentang kasih Tuhan, dan untuk memudahkan, kita akan memakai akronim kasih, 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 supaya kita semakin memahami dan bertumbuh di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara masih bersama-sama dengan saya hari ini? Yes, saya percaya ini akan menjadi kekuatan yang berbeda yang mengubahkan saya dan saudara. K yang pertama, kasih Tuhan itu kekal. Katakan sama-sama kekal. Yes, kekal. Kasih itu kekal, kasih Tuhan itu kekal. Artinya tidak terbatas, tidak berakhir, tidak akan berhenti. Tidak ada yang bisa membatalkan dan menghalangi kekuatan kasih Tuhan. Kecuali satu, saudara. Apa itu? Yaitu seseorang yang menutup hati tidak mau menerima kasih Tuhan itu. Tuhan selalu dan selamanya, ya. Tuhan itu selalu dan selamanya mengasihi kita. Kristus mengorbankan hidupnya dan mati bagi kita. Tuhan bahkan mengasihi saya dan saudara sejak kita belum lahir. Alkitab katakan sejak dunia belum dijadikan, Tuhan sudah mengasihi dan mengenal saya dan saudara. Mazmur 139 ayat yang 13, mari kita baca bersama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud menuliskan bagaimana Tuhan itu mengenal dia. Sejak di kandungan, dikatakan Tuhan itu menenun. Menenun itu artinya apa, saudara? Dibuat secara detil dan khusus. Bedakan dengan produk pabrik, cetakan. Ditenun artinya dibuat detail, dibuat khusus dan gak ada yang sama. Tuhan yang menentukan hari-hari kehidupan kita. Daud mengatakan, He ordained my days. Dia yang menentukan, dia tahu perjalanan hidup saya dan saudara. Kenapa saudara? Karena kasihnya itu kekal. Dia alfa dan omega. Kita gak tahu apa yang ada di masa depan kita. Tapi kasih Tuhan sudah ada sampai di kesudahan zaman. Dia mengasihi saya dan saudara selagi kita masih berdosa. Dia mengasihi saya dan saudara sejak sebelum dunia dijadikan. Dia kenal saya dan saudara. Dia tenun. Detail kita dikenal oleh Tuhan. Dalam kisah Elizabeth dan Maria, masih ingat saudara? Waktu mereka bertemu, bayi yang ada di kandungan itu bisa melompat, bisa bersukacita, bisa berpengaruh atas kehadiran seseorang. Yaitu bayi Yohanes Pembaptis, waktu itu kalau saudara baca di kitab Perjanjian Baru. Nah saudara, Daud menuliskan itu dengan detail bahwa Tuhan mengenal dengan kasih yang kekal buat saya dan saudara. Saya berdoa supaya ini menjadi kekuatan juga yang mewarnai setiap rumah tangga, keluarga. Kalau engkau sendirian, engkau bisa mengerjakan itu dengan komunitasmu. Huruf yang kedua, akronim yang kedua itu A. Jadi kasih Tuhan itu kekal, yang kedua ampuniku. Kasih Tuhan itu identik atau sama dengan kekuatan melakukan pengampunan. Mari renungkan sejenak. Kasih Tuhan itu identik atau sama dengan kekuatan melakukan pengampunan yang selalu dan tidak berhenti. Saudara, mengampuni adalah, dengan bahasa yang mudah, saudara saya katakan, mengampuni adalah sebuah keputusan untuk melepaskan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan dan merugikan kita. Mengampuni yang sejati itu adalah seperti Kristus, saudara. Mengampuni sekalipun resiko yang diampuni belum tentu berubah atau dengan cepat dia berubah.
Selama masih ada tuntutan, saudara. Saya sering katakan ini, selama masih ada tuntutan untuk pihak lain untuk jadi syarat kita mengampuni, maka kita sedang tidak mengampuni. Tentunya bukan berarti orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain yang melakukan tindakan yang melukai, merugikan itu akan seenaknya bebas. Ya kamu harus mengampuni dong. Enggak. Nanti kita akan belajar ada faktor yang lain dari kasih Tuhan. Kenapa saudara? Bukan berarti orang lain tidak orang yang melakukan kesalahan itu akan seenaknya, tidak lepas dari hal-hal yang akan menjadi tuayan untuk dia alami, saudara. Dan saudara, orang yang melakukan kesalahan itu, tiap kesalahan dosa akan selalu punya akibat, gitu loh. Coba renungkan bagaimana Tuhan seperti kita, kalau Tuhan itu seperti kita saudara, yang sulit pulih, sulit mengampuni, jadi apa saya dan saudara? Itulah kasih Tuhan yang kedua, yaitu kasih yang selalu mengampuni. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara catat ini baik-baik. Iblis tahu nama kita, tetapi dia memanggil kita dengan dosa yang kita lakukan. Dia akan ulang terus dosa kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tahu dosa kita, tetapi dia memanggil saya dan saudara dengan nama kita pribadi. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaran kita. Iblis selalu mendakwa. Khotbah saya minggu lalu. Tetapi Tuhan, dia tahu dosa kita. Tapi yang dia lihat, dia panggil saya dan saudara dengan nama pribadi, lepas pribadi. Karena bagi dia pengampunannya itu kekal dan sempurna. Yang ketiga, kasih Tuhan itu saya terjemahkan yaitu dengan S, sabar. Saudara, kata sabar di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata long suffering. Jadi suffering yang long banget. Arti terjemahan bebas dari long suffering yaitu apa saudara? Penderitaan yang panjang. Sabar itu bermakna suatu kemampuan atau kekuatan untuk menanggung hal yang sulit di dalam waktu yang panjang atau bahkan tak terbatas. Secara normal, karena hari-hari ini banyak yang abnormal, saudara. Secara normal, seorang ibu kepada anaknya, ya, kasih ibu sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, ya. Itu merupakan gambaran sebuah kesabaran, penderitaan, atau menanggung sesuatu yang sulit dalam waktu yang panjang bahkan tak terbatas. Sampai anak-anak dewasa pun seringkali peranan seorang ibu, seorang ayah juga, orang tua memiliki kasih yang tidak terbatas. Bukankah orang tua jasmani itu sedang mempraktekkan kuasa kasih dari Tuhan sendiri? Kalau saya dan saudara, setiap keluarga mengalami kasih Kristus, maka karakter Kristus, pikiran Kristus menjadi bagian saya dan saudara. Di dalam proses kita mengikut Tuhan. Nah, saya mau katakan saudara, sabar itu saudara, itu tak terbatas. Dalam waktu yang tak terbatas. Tuhan itu sabar kepada saya dan saudara sekalipun kita melakukan kesalahan. Yang percaya katakan amin. Bahkan sekalipun saya dan saudara mengulang kesalahan atau dosa yang sama. Untuk sebagian orang ada yang seperti itu. Orang yang keras hati, orang yang bebal. Di kesalahan yang sama Tuhan kerjakan. Pengampunannya, kesabarannya dengan tidak terbatas. Saudara perhatikan ini, Tuhan kadang membiarkan kita mengalami kesulitan sebagai akibat dosa yang kita lakukan. Tapi saudara, sekaligus memberikan keselamatan yang saya dan saudara butuhkan untuk menerima pengampunan dari setiap dosa kita. Kasih dan kesabaran Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang sabar itu terlihat dalam proses perjalanan bangsa Israel. Mereka berulang kali mengerjakan hal yang sama, tapi kasih Tuhan tetap berjalan. Meskipun saudara sekalipun atau meskipun seringkali Tuhan membiarkan kita mengalami kesulitan sebagai tuayan dari kesalahan yang saya dan saudara kerjakan. Tetapi tidak semena-mena dia akan memutuskan hubungan. Lu gue en. Kalau Tuhan dengan saya dan saudara lu gue en. Habis kita. Betul saudara? Tapi Tuhan mengampuni.
Kalau engkau sedang hari ini bersama-sama beribadah, mendengar firman Tuhan, engkau ada dalam keadaan sendirian. Dan ada banyak hal yang engkau merasa, kenapa saya nggak layak? Dengar baik-baik, jangan biarkan iblis menuduhmu. Bebas oleh kasih Tuhan, karena kesabaran Tuhan itu tidak terbatas. Saudara, di Kejadian 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Siapa itu? Adam dan Hawa. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 itu kisah tentang kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memutuskan hubungan loh saudara dengan mereka. Tuhan memang mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan membuat mereka hidup di luar Taman Eden. Taman Eden itu gambaran hidup di dalam kehendak Tuhan, ketaatan Tuhan yang akan penuh dengan penyediaan. Dosa itu bukan hanya soal surga dan neraka saudara. Saya sering katakan ini, tapi dosa itu menurunkan kualitas hidup manusia. Dosa menurunkan kapasitas kemampuan dalam kehidupan seseorang. Dosa itu bukan surga dan neraka. Bukan hanya itu saja, sifatnya abstrak, bahkan orang kapan ada tuh surga dan neraka. Tapi saya mau katakan, setiap dosa selalu menurunkan kualitas dan kapasitas hidup seseorang yang Tuhan rindukan dalam kehidupannya bisa terjadi. Nah saudara, Tuhan membuat mereka hidup di luar Taman Eden. Tetapi Tuhan mengizinkan di luar taman mereka bisa mengusahakan tanah itu untuk apa? Kelangsungan, keselamatan dan kehidupan bagi mereka, manusia pertama, dan bagi keturunannya kelak. Tuhan memiliki kesabaran yang tidak terbatas. Saudara, izinkan Tuhan menolong saya dan saudara. Tentunya di dalam hubungan kita dengan orang-orang terdekat, keluarga, pernikahan, komunitas rohani. Mungkin di pekerjaan dengan pemimpin dan bawahan saudara. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk memiliki karakter kasih yang ketiga yaitu sabar saudara. Long suffering. Yang keempat yaitu I, K-A-S-I, kasih. I apa saudara? Intim. Intimate, ya, pribadi, personal. Hubungan dan kasih Tuhan itu bersifat intim, personal dan pribadi. Saya keluar sebentar. Saudara, kenapa ada orang-orang sekalipun dia di dalam Tuhan, dia mengalami kesepian. Saya ini sendiri, saya ini lonely. Mungkin engkau perlu menenggelamkan dirimu dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu intim, personal, intimate, pribadi. Hubungan dan kasih Tuhan itu bersifat intim, bersifat personal dan pribadi. Tuhan menyediakan sesuatu yang istimewa dan tidak ada duanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulang-ulang katakan, Kristus bisa mengatur semua alam dan seisinya. Tapi di mata Tuhan, saya dan saudara itu spesial. Kalau engkau mengalami kehancuran, kalau engkau mengalami kegagalan, kalau engkau mengalami hal-hal yang di luar pemikiranmu dan itu menghancurkan hidupmu. Biar hari ini engkau tahu bahwa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang intim, Tuhan yang personal. Dia mengasihi saya dan saudara berdasarkan pribadi. Sekalipun isi dunia ini berjuta manusia, tetapi di mata Tuhan, setiap pribadi itu khusus dan istimewa. Setiap orang memiliki tempat yang khusus di hati Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang sudah ada di hati Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tapi saya dan saudara tetap khusus. Kalau engkau hari ini banyak kecewa. Karena mungkin sekeliling situasi kondisi orang bisa mengecewakan, meninggalkan, menolak. Gak ada yang bisa dekat dan bisa dipercaya. Hei, engkau punya Tuhan, bangkit. Dan saya juga percaya komunitas rohani yang sehat Tuhan akan kirimkan untuk mempraktekkan kasih itu sesungguhnya. Matius 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Kisah ini tentang domba yang hilang. Seorang gembala domba memiliki 100 ekor domba dan satu yang mose. Orang Makassar bilang mose. Udah ditolong, balik lagi, hilang lagi, masuk lagi ke dalam jurang, masuk lagi ke parit kotor lagi seperti itu. Nah dikatakan
bahwa sukacita menemukan satu domba yang hilang itu lebih besar. Ya, ayat Alkitab dia mengatakan saudara, lebih besar kegembiraannya atas seekor yang kembali itu yang ditemukan kembali daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Dalam kisah domba yang hilang ini digambarkan bahwa Tuhan seperti seorang gembala yang begitu bersukacita, bahkan lebih besar sukacitanya saat menemukan satu domba yang hilang dibandingkan 99 domba yang masih tinggal bersamanya. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Apakah saya dan saudara memiliki hati yang demikian? Hati dan pelayanan kita mencari domba yang hilang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Jauh lebih besar dari yang bisa kita rasakan, saudara. Apakah saya dan saudara menghargai satu domba yang hilang itu lebih dari banyak domba yang kita miliki? Artinya, apakah saya dan saudara memiliki hati, memiliki jiwa, memiliki kerinduan untuk melayani satu domba yang hilang? Mungkin itu di keluargamu, mungkin itu di komunitasmu, mungkin itu di pergaulanmu. Mari praktekkan kasih Tuhan yang menjadi contoh kita. Dia kasihnya intim, personal. Bagi saya dan saudara. Mari temukan, buat proyek bersama untuk membawa orang-orang, saudara, di luar kasih Tuhan datang untuk bertemu dengan Tuhan. Ada satu keadaan di dunia hari-hari ini, saudara. Orang-orang yang merasa sendiri dan kemudian karena merasa kesendirian itu dia bisa mengerjakan hal-hal yang sangat menghancurkan hidupnya. Dari tempat ini saya berdoa supaya setiap telinga yang mendengar, setiap keluarga yang bersama-sama beribadah, setiap pribadi yang sendiri bersama-sama beribadah saat ini, engkau digerakkan Tuhan untuk menjangkau keluar, mencari satu domba yang hilang itu. Sekalipun engkau memiliki kenyamanan dan memiliki yang lebih banyak, tetapi ada orang-orang yang butuh kasih Tuhan, ada orang-orang yang lewat hidup saya dan saudara dipertemukan kepada gembala yang agung. Hidupnya dipulihkan dan satu orang, satu domba yang hilang dipulihkan ini, saudara, itu akan mempengaruhi banyak. Tidak semua domba yang hilang. Saudara bisa cari khotbah saya. Beda domba yang hilang dengan anak yang hilang. Domba yang hilang itu dicari. Tapi anak yang hilang terus ditunggu oleh bapaknya. Penuh kasih untuk dia pulang. Anak tahu jalan pulang. Anak kenal bapaknya. Domba yang hilang itu domba gambaran binatang yang bodoh. Gambaran yang tidak bisa, binatang yang tidak bisa hidup tanpa gembala. Bahkan saya diberitahu oleh salah satu Arauna, anak rohani saya, dikatakan bahwa domba itu bisa kena virus atau kena bakteri kalau nggak dibersihkan bulunya. Dia bisa mati, konyol kalau dia sendirian. Nah, saudara, mari kita miliki kasih seperti itu. Ya. Yang terakhir, saudara, yaitu karakter kasih itu adalah hebat kasihnya Tuhan itu. Katakan sama-sama hebat. Tuhan memiliki kasih yang hebat. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa, mati dalam kekekalan. Tadi kita sudah ulang-ulang bilang itu. Tuhan membuktikan dengan merelakan apa, saudara? Anaknya yang tunggal untuk mati dan jadi ganti setiap saya dan saudara untuk diselamatkan. Serta kita memiliki hidup kekal bersama Tuhan nantinya. Tuhan tidak pernah merancangkan neraka untuk manusia. Dengar baik-baik ini kalimat saya, saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan neraka untuk manusia. Neraka itu untuk iblis dan seluruh pasukannya. Iblis dan pengikut-pengikutnya. Tuhan menciptakan surga untuk setiap manusia yang memilih menerima Kristus dan mengasihi Kristus. Saya ulang katakan. Tuhan menciptakan surga sebenarnya untuk setiap manusia. Setiap saya dan saudara yang memilih menerima dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah dari ayat ini, saudara, adalah kisah Tuhan Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Seorang yang ahli agama, ya, tokoh agama, tahu banyak aturan agama,
memahami kitab Taurat mungkin hari itu ya, karena nggak mungkin di zaman itu orang yang ahli agama, Farisi Saduki itu tidak memiliki pengetahuan dan pengertian Taurat Tuhan. Tetapi justru tidak mengalami kelahiran baru, tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak menerima Kristus secara pribadi. Ada banyak orang beragama sekalipun Kristen, tapi sedang hilang karena tidak lahir baru. Dia tahu banyak hal, tapi hatinya tidak terhubung dengan Tuhan. Hatinya tidak mengalami kelahiran kembali untuk tersambung dengan hati Tuhan. Tuhan menyediakan waktu dan kasih-Nya loh saudara untuk seorang Nikodemus. Ya, agar seorang Nikodemus bisa mengalami hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu saya katakan hebat. Dia tidak menghakimi keahlian agama Nikodemus, tetapi justru mau dekat dan melayani Nikodemus. Saudara, pengetahuan agama kita, sekalipun pengetahuan Alkitab kita, itu tidak membawa kedekatan dan pengalaman pribadi hidup dengan Tuhan. Tapi kasih Tuhan hebat, karena tidak mau satu orang pun itu binasa. Kita bukan memiliki Allah atau Tuhan yang lebih dari satu. Tetapi Tuhan sendiri yang mau berkorban. Salah seorang hamba Tuhan mengatakan begini, Kristus turun ke dunia itu seperti manusia jadi kecoa. Dia memilih untuk ada di dalam kesulitan, penderitaan, untuk saya dan saudara mengalami kelimpahan, pemulihan. Saudara sama dengan saya dan saudara. Kalau kita mengalami kasih Kristus, kita rela mengalami banyak hal sakit demi seseorang, apalagi itu keluarga yang kita kasih, apalagi itu komunitas yang kita kasih, apalagi itu staf atau pimpinan dalam pekerjaan kita. Biar kasih Tuhan yang hebat ini kuasanya mengalir bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Untuk kita menjangkau setiap orang mengalami kasih Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Kasih Kristus adalah pribadi Kristus sendiri. Dan waktu saya dan saudara mengalami kasih itu gak mungkin gak dibagikan saudara. Kasih itu yang memampukan saya dan saudara menghadapi perjalanan hidup dan perjalanan hubungan satu dengan yang lain. Untuk hal-hal yang lebih baik, lebih manis, lebih indah terjadi dalam saya dan saudara. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk memahami betapa lebar dan dalamnya kasih Tuhan pada setiap orang. Saya sampai di akhir khotbah saya mau katakan seperti ini. Kasih Tuhan itu cukup menjadi obat. Katakan sama-sama, menjadi obat. Yes. Kasih Tuhan itu cukup untuk setiap luka dan penolakan. Katakan semua luka dan penolakan. Kasih Tuhan cukup. Yes. Kasih Tuhan, saya ulang, cukup jadi obat untuk setiap luka dan penolakan yang saya dan saudara alami. Bahkan kasih Tuhan menjadi jawaban setiap hati yang kosong dan butuh untuk diterima seutuhnya. Ya, apa yang kita alami di alam yang tidak kelihatan, waktu kasih Tuhan itu mengubah sesuatu yang gak kelihatan, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, pikiran, kehendak, dan perasaan kita, yang tidak kelihatan ini akan mempengaruhi apa yang akan kita alami di dunia nyata. Artinya hati yang terhubung, dipenuhi kasih Tuhan akan menjadi obat bagi setiap kesulitan, masalah yang kita alami setiap saat. Tidak ada lagi kata-kata seperti ini, aduh kok saya kurang diperhatikan, aduh kok berubah ya gembala saya atau pembimbing saya. Enggak, karena kasih Tuhan itu yang menolong kita menyempurnakan setiap kasih yang kita terima di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dan saya mau katakan itu, kasih Tuhan yang hebat itu untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Saya berdoa dimanapun kita berada, kiranya kasih Tuhan menyembuhkan, menolong, memulihkan saya dan saudara dimanapun kau ada. Tidak ada alasan lagi untuk kita merugikan diri sendiri. Karena latar belakang, karena situasi, kondisi orang. Tetapi kasih Tuhan, dia sudah buktikan dan dia sudah berikan dirinya buat saya dan saudara. Kalau saya ada di hadapan engkau seorang anak yang banyak luka, banyak kesulitan dalam hidupmu, terima Yesus hari ini. Bagaimana caranya? Undang dia masuk dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, aku jadikan kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cari komunitas gereja lokal yang akan membangun imanmu dan membangun pertumbuhanmu.
Kalau engkau seorang diri atau engkau seorang pelayan Tuhan, mengalami penolakan, rasa sakit, miliki kasih Tuhan. Izinkan kasih Tuhan Yesus kembali membasuh, menolong saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari ambil waktu sejenak, bersaat teduh, bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Kasih Tuhan itu kekal, tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Kasih Tuhan itu selalu mengampuni. Dia selalu mengampuni. Kasih Tuhan itu sabar, long suffering. Kasih Tuhan itu hebat. Kasih Tuhan itu intim pribadi. Dia rela mencari satu domba, sekalipun dia memiliki 99 yang lain. Mari renungkan pujian ini. Kau telah memilihku. Sebelum dunia dibentuk, saya dan saudara ada di pikiran Tuhan. Kasih-Nya besar, kasih-Nya memulihkan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, bukan hanya mengukur dan mengukirnya di dalam logika kami, tetapi itu akan kami alami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap domba Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama belajar hari ini Tuhan, mendengar firman-Mu, dimerdekakan, dipulihkan, disembuhkan. Kami mengangkat tangan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kasih Allah yang hebat itu tercurah bagi bangsa kami, Indonesia Raya Tuhan. Diberkati, dipulihkan, terus roh takut akan Tuhan menguasai bangsa ini. Kami berdoa supaya kejahatan dihancurkan, ketidakkudusan dihancurkan. Tuhan, Engkau menolong setiap generasi muda di bangsa ini untuk mengalami kesehatan mental yang luar biasa. Kami mengangkat tangan untuk gereja di mana kami digembalakan. Secara khusus juga kami berdoa untuk GBI Arauna di mana kami ada. Mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Tak henti kami berdoa supaya gereja kami memiliki gedung permanen. Untuk kami tidak pindah-pindah untuk beribadah. Kami disertai Tuhan, diberkati Tuhan dengan berkat gedung yang tetap untuk kami pakai Tuhan. Kami menyerahkan hidup setiap pribadi lepas pribadi. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang ada dalam tekanan yang berat, berkasih Tuhan menolong mereka. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang ada di dalam belenggu kesulitan. Pulih, sembuh, total karena Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Jadi berkat dimanapun kau ada, dan hidupmu akan terus ditanam seperti pohon yang di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim yang tidak pernah kering daunnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.